Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapatkan rezeki yang banyak dan berkah. Banyak prediksi bahwa hasil pilpres kali ini itu sudah diketahui. Nah, salah satu contohnya Denny Sirgar itu memprediksi seperti itu. Tapi kita kan berharap rakyat ini ya, agar cerdas bahwa yang dilakukan saat ini banyak kecurangan ya. Kita bercontoh yang nyata ya. Kenapa 03 itu di luar negeri rata-rata menang, dalam negeri malah dibuncit? Karena di luar negeri rata-rata penduduk kita, warga kita, saudara kita tidak dapat intimidasi sehingga murni. Nah, itu masalahnya. Tapi kenapa di dalam negeri? Nah, di dalam negeri kita tahu sendiri, bansos ini sebar secara masif ya, oleh oknum-oknum tertentu ya, dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati, menteri TNI, Polri ya. Itu oknum-oknum yang dalam arti ya terstruktur kan, bukan main ya. Jadi ini namanya pepatah mengatakan kejahatan yang terorganisir bisa mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Nah, ini jadi ini adalah kejahatan politik yang terorganisir dari awal ya. TPN serius ya dalam proses masalah Mahkamah Konstitusi, masalah keluarga ini ya. Jadi dari awal itulah mulai miring-miringnya disebut dengan Mahkamah Keluarga itu ya. Mulai kesini memang jam betul-betul miring total itu. Tapi kenyataannya sekarang masyarakat sendiri menerima apa adanya dan beranggapan bahwa bansos itu milik presiden, padahal bansos itu milik kita sendiri ya. Terlepas dari itu, di mana-mana terjadi kecurangan-kecurangan. Banyak video-video yang beredar ya. Baik itu yang surat suara yang sudah dicoblos, baik itu TPS yang dalam arti tidak ada orangnya. Banyak video yang dicoblosi semua. Tapi sekarang mau apa? Ini udah berjalan ini. Quickcon hitung cepat itu sudah 02 melending tinggi, sehingga memprediksi atau membuat opini bahwa 02 itu menang. Masyarakat secara umum sudah mengatakan begitu, walaupun itu hasil hal-hal yang aneh-aneh gitu kan. Tapi kita sebagai warga Indonesia harus tetap, jangan patah semangat, kita harus tetap mengawal gitu. Jadi karena kadang-kadang dengan hasil begitu kita itu loyo, sudah jangan kita harus mengawal agar supaya ya minimal kita tahu di mana letak kejanggalan ini. Kenapa Ganjar kok bisa jauh sekali malah di bawahnya Amin? Nah, ini. Sekali lagi kita tidak boleh loyo, tidak boleh menyerah dengan berbagai macam quickcon dan berbagai macam slogan-slogan, berbagai makan sambutan video, istilahnya pidato-pidato yang kemenangan, pesta kemenangan. Kita sabar, tenang saja, tetap kita kawal. Kita harus tahu persis letaknya itu di mana. Cuman jujur saja
kita juga akan repot, karena dari awal Bawaslu, KPU juga jalannya miring. Lah ini memang agak rumit ya. Memang Pak Lurah jago dalam hal untuk menyeting ini ya. Tapi itulah memang pemilu kita, pemilu terburuk selama zaman reformasi ini. Nah ini kalau dibiarkan terus, negara kita yang jadi korban, rakyat kita yang jadi korban, demokrasi runtuh, negara runtuh, tidak ada kemajuan sama sekali ya. Elit-elit politik dibancaan. Nah sekarang ini kan koalisi sangat gemuk sekali. Otomatis yang dipikirkan berapa jatah. Itulah yang namanya politik ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun hati rasanya pedih juga, kita harus tahan banting. Kita juga biasa menikmati kemenangan, saat kalah juga kita harus biasakan ya. Jangan putus asa. Kemenangan ini bukan berarti langsung dilantik, belum. Masih proses, masih panjang ya. Ada beberapa yang harus dilalui ya. Kalau nggak salah pertama aturan main ya, satu putaran itu harus bisa 50% plus 1. Itu pasal yang pertama ya. Yang kedua, harus menang di 20 provinsi ya, 20 provinsi. Yang ketiga, di dalam 20 provinsi itu minimal harus ada 20% ya, itu. Hal itu kan tidak gampang. Belum lagi ini dari lawan-lawannya itu mengajukan kecurangan-kecurangan. Kalau fair play, kalau misalnya rakyat bergerak untuk mengulang pemilu ini dengan bukti yang nyata, kecurangan itu bisa juga diulang. Nah, inilah kita semua, kalau memang tahu kecurangan-kecurangan yang ada, kita harus cepat laporkan. Jangan terlalu pesimis ya. Negara kita negara hukum. Kita harus berani melaporkan hal-hal yang menurut kita itu terjadi kecurangan. Banyak di video-video itu sudah beredar. Maka dari itu ya, ayo semangat. Menurut saya Ganjar dan Mahfud masih terbaik ya. Berilah semangat untuk mereka. Terima kasih Pak Ganjar, terima kasih Pak Mahfud. Anda berdua masih terbaik. Terima kasih. Merdeka.